الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصي بنفسي وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. Segala puji syukur bagi Allah Tuhan semesta alam yang telah menciptakan kita, yang telah menciptakan makhluk hidup lainnya, yang telah menciptakan langit tanpa tiang dan bumi hal keadaan terampar. Hanya mengucapkan kun fayakun, maka semua bisa terjadi, semua bisa berubah dalam sekejap. Dan tak lupa pula salawat dan salam mari selalu kita sanjungkan kepada junjungan kita, Nabi dengan mukjizat terbesarnya yaitu Al-Quran. Siapa lagi kalau bukan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapat syafaat dari beliau di yaumil akhir kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Agama Islam telah mengajarkan kita tentang produktivitas. Bagaimana kita menjadi manusia yang produktif? Bagaimana kita menjadi manusia yang bermanfaat? Bagaimana kita menjadi manusia yang aktif? Islam sangat menganjurkan kita untuk bekerja dan beraktivitas. Bahkan agama Islam sangat membenci yang namanya kemalasan. Islam telah mengajarkan kita beraktivitas, bekerja, tetapi tetap dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ibadah adalah tujuan penciptaannya manusia. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Dari sini timbul pertanyaan. Jika kita terus-terusan beribadah, kapan kita bekerja untuk diri kita? Kapan kita bekerja untuk menafkahi keluarga kita? Kapan kita bekerja untuk membutuhi kebutuhan-kebutuhan kita? Maka di sini Islam membimbing kita bahwa ibadah bisa bermakna dua, bermakna khusus dan juga bermakna umum. Apa itu bermakna khusus? Bermakna khusus ialah di situ kita melakukan ibadah, di situ kita melakukan ritual ibadah yang sebenar-benarnya, yang sudah menjadi kebiasaan kita, yang sudah menjadi kewajiban kita sebagai umat muslim. Sedangkan bermakna umum yaitu di mana kita melakukan aktivitas kita, di mana kita melakukan pekerjaan kita, tetapi tidak menentang larangan Allah, tetap bernilai ibadah di sisi Allah. Dari sini lagi timbul pertanyaan, bagaimana cara kita memastikan bahwa yang kita lakukan, yang kita kerjakan bernilai ibadah di sisi Allah? Maka ada poin-poin penting yang harus kita perhatikan. Yang pertama, niat. Niat adalah persoalan yang sangat-sangat penting, yang sangat-sangat serius dalam pekerjaan kita. Rasulullah bersabda, "Innama a'malu binniyah." Sesungguhnya segala sesuatu dilihat dari niatnya. Karena niat ini mempengaruhi kita semua. Ketika kita berniat baik, maka yang kita lakukan juga baik. Ketika kita berniat jelek, maka yang kita lakukan juga jelek. Allah memerintahkan kita untuk berniat setiap pekerjaan kita untuk mencari keridhaan Allah. Agar apa? Agar yang kita lakukan menjadi ibadah di sisi Allah, bernilai ibadah di sisi Allah. Poin kedua, yaitu memperhatikan semua larangan-larangan Allah agar kita tidak terjerumus di dalamnya. Allah memerintahkan kita untuk tidak melakukan beberapa hal ketika kita bekerja. Yang pertama, menipu. Yang kedua, berbohong. Yang ketiga, berdusta. Yang keempat, sogok menyogok.
dan yang kelima adalah riba, dan masih banyak larangan-larangan lainnya. Rasulullah bersabda, "Man ghasyana falaysa minna." Barang siapa yang menipu, maka bukan bagian dari kami. Hadis riwayat Muslim. Poin ketiga adalah qanaah. Qanaah terhadap pembagian Allah. Qanaah adalah menerima dengan lapang dada. Menerima semua pembagian Allah dengan lapang dada. Menerima semua keputusan Allah dengan lapang dada. Poin keempat adalah bersyukur. Allah Subhanahu wa taala sangat menganjurkan kita untuk bersyukur terhadap nikmat rezeki yang diberikan oleh Allah. Untuk apa? Untuk kita sendiri, agar yang diberikan oleh Allah terus bertambah dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 251, "Fadhkuruni ashkurkum washkuruli wala takfurun." Karena itu, ingatlah kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu. Berdoalah kepadaku dan janganlah mengingkari nikmatku. Poin yang kelima adalah berdoa dan bertawakal. Sebagai umat muslim, kita janganlah sungkan-sungkan untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada untungnya bagi Allah jika kita tidak meminta kepadanya. Kita yang butuh Allah, bukan Allah yang butuh kita. Kita hambanya. Maka janganlah sungkan-sungkan untuk meminta kepada Allah, karena Allah sendiri sudah berjanji dalam surah Ghafir ayat 60, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin." Dan Tuhanmu berfirman, "Berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu." Poin keenam dan poin terakhir adalah mensucikan diri kita dari harta, dari sebagian harta kita. Allah berfirman dalam surah At-Taubah ayat 103, "Khuz min amwalihim shadaqatan tutahhirhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim inna sholataka sakanul lahum wallahu sami'un alim." Ambillah sebagian harta mereka untuk zakat. Dengan harta itu kita mensucikan diri mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu menanamkan ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Maka dari itu kita sebagai umat muslim jangan ada lagi yang bermalas-malasan, dan lakukanlah aktivitas pekerjaan kita tetapi tetap dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan cara menjauhi larangan-larangan Allah, dengan cara bersyukur dengan apa yang diputuskan oleh Allah. Dan jangan lupa juga kita untuk berzakat, untuk beramal baik lainnya, untuk berinfak, agar mensucikan diri kita dari harta yang sebenarnya bukan untuk kita. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Fa ya ibadallah, usi bi nafsi wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafil khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa
wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ta'atik. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan halalan thayyiba wa amalan salihan mutaqabbala. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidukum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.